pada tahun 2012 saya jual dalam skala kecil, sekitar 1 kilo, 2 kilo saya jualkan. Akhirnya lama-kelamaan peminatnya banyak. Satu hari 25 kilo. Ini malah penjualan meningkat. Positif dampaknya. Meningkat. Luar biasa. Yang tadinya tiap hari 25 bisa jadi 40 gitu. Karena 40 kan kilo. 40 kilo karena kan via online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malang Good Work. Saman siapa, Pak? DC. Oke, kita masih di podcast Malang Good Work, podcastnya teman-teman industri kreatif. Kita hari ini bahas kuliner, Pak ya. Kuliner. Saya Leo Tanimaju ditemani Mbak Septi. Siapa lengkapnya? Siapa, Mbak? Septiana. Sepanjang tahun pernah tertanam rasa ngawur. Dan narasumber kita, ini dia Mbak Desi Maulidia Zulkarnain ST. Sarjana Teknik. Teknik apa, Mbak? Arsitektur. Loh, Iya. kita keliru subsektor. Arsitektur Tapi larinya Sama ke sih? Arsitektur yang aku mau ya tas moco. Mbak Desi ini juga pernah kerja di bank, ya Pak ya? Iya, benar. Karyawan notaris. swasta. Saman putus asa. Dan sekarang menekuni bisnis kuliner. Sudah berapa tahun? Aku gak mau coba profil, serta takoi langsung. Sudah dari tahun 2012. 2012 dengan produk ini Iya, atau tetap produk ini. dengan sampai nama sekarang. yang sama ini? Iya. Mamkis Cheese Stick. Stick. Iya, benar. Mama Kisya Izan. Oh iya, penting orang artis ini. Nama putranya ini, Mas. Masa Iya, sih? benar. Iya. Iya, benar. Entros saya iso ono Mamkis Cheese Stick. Oke, produknya adalah apa jenenge, Mbak? Stick Stick keju. keju. Iya. Ini kan ada original cheese. Iya, benar. Yang lain ada juga. Mungkin saya masih ke original aja dulu. Oh, original Iya, aja. Benar. Mungkin Ceritanya nanti ya, mau Pak? dikembangkan Mungkin ya, lagi. insya Allah saya akan dengan kembangkan rasa-rasa yang dengan lain. rasa-rasa seperti coklat sama green tea. Coklat Sama green tea. rasanya berarti coklat dan green tea. Ini kan cenderung Ini ke keju. gurih cuma, ya. Iya. Berarti ada yang manis, ada yang Iya, ada yang manis. iya, seperti rasa yang pernah ada dulu. Malah ini sih kayak mau. Mbak, cerita dong. Ya apa sih perjalanan karir yang pada akhirnya menetapkan hingga menjadi seorang apa ini pengusaha atau bisnis sendirilah di bidang kuliner. Kan enak dulu sampean sudah jadi karyawan kan ya. Iya. Nggak mikir. Malah seneng masak-masak, Mas. Iya. Beralih. Apa yang melatar belakangi? Iya, jadi saya dulu awalnya kan saya di Kendari. Di Kendari, itu Sulawesi Tenggara. oh iya. Setelah Dekatnya itu, Turen ya? iya, saya menikah dengan orang Malang. Oh. Jadi saya keluar dari pekerjaan di sana, menetap di Malang, dan saya bingung apa yang harus saya lakukan gitu. Akhirnya ini sebenarnya resepnya turun temurun dari ibu. Oh, gitu. Ya, ibu. Setelah ibu kami sajikan gitu dalam apa kayak Idul Fitri, Oh iya, subuhan. waktu ada acara. Ada acara, ada apa, saya suguhkan. Ternyata kerabat, saudara, teman itu Suka. responnya positif. Oh gitu. Ya, gimana Mbak Desi kalau jual aja? Insya Allah peminatnya banyak. Dan alhamdulillah pada tahun 2012 saya jual dalam skala kecil, sekitar 1 kilo, 2 kilo saya jualkan. Akhirnya lama-kelamaan peminatnya banyak. Oke. Sampai sekarang. Siap, saya potong. Iya. Kalau tadi ini kan makanan turun temurun, Iya. resep keluarga. Iya, benar. Dan disajikan waktu mungkin lebaran Iya. atau apa. Kalau kayak di Malang apa, Mbak? Misalnya kue apa rengginang apa? Misalnya. Nah, itu kan
resep turun temurun wong sak. Semua ya dari kalangan Nah, tuan. kalau ini ya. hanya keluarganya Mbak Desi saja atau di makanan lokal Kendari itu Enggak. enggak? Ini resepnya resep umum, hanya saya menambahkan aja, Oh, gitu. menambahkan bahan-bahannya apa-apa yang dimasukin. Jadi Berarti beda memang rasanya. sekarang sudah jadi beda Iya, karena benar. dijual itu ya. Iya. Tadinya waktu resep keluarga mungkin apa bentuknya seperti ini, yang Enggak, yang di dalam iya. tadi kan kita sempat makan ya, Mbak? Tadi rasanya Atau keras. tetap seperti Bentuknya itu. kriwil-kriwil kayak makaroni. Kayak makaroni. Enak. Iya enak karena saya tadi enak. Iya, ini Oke. sudah dipasarkan kemana aja sih Mbak? Mungkin Jawa Bali, tetapi tidak apa ya, maksudnya kalau ada yang pesan dari luar Jawa Bali, saya bisa packingkan gitu. Mungkin kayak misalnya ya, customer saya membeli untuk keluarganya yang di luar negeri itu banyak. Oh, dikirim sampai ini Dikirim ke luar sendiri negeri. karena dia untuk Ekspor. oleh-oleh, iya, untuk oleh-oleh keluarganya sendiri. Itu Untuk biasanya. harganya berapa Mbak? Mungkin Harga yang Oh, nggak dijual lagi? terjangkau. Terjangkau. Pada umumnya. Satu berapa? Yang ini yang 100 gram ini 15.000. Wow, Berarti terjangkau. Ini satu pirang kilo? gram nggak? 100 gram. 100 1 gram. kilo berarti 150 Ini 1 apa kilo ini? itu 110. Packaging. packaging. Menarik ya? Iya, itu binaan dinas industri Mas. Iya. Kak yakin aku. Masa sih? Nggak, sebelum ini sudah paket seperti ini, packaging seperti Packaging, ini iya. sejak awal Desain apa kemasan. baru-baru ini desain kemasan ini? Baru-baru. Setelah ikut anu itu ya? binaan dari instansi. Berarti ini branding dan apa iki jenenge semua model kemasan ini didesain sendiri, inspirasinya dari Mbak Iya, Desi apa? benar. Dibantu oleh Ya, tentunya desain, dibantu. ya. Ini sudah mewakili apa ini? Mewakili pemilik. Ayo iki sing tak karepno. Produkku iki wis kudu koyo ngene warnane ungu-ungu, kuningan, keorenan atau Cerah ya, Mas, ya. Paling enggak produknya kalau sudah cukup mewakili yang membuat itu kan pasti ini toh sudah dianggap menarik untuk dipasarkan. Tapi kalau belum menarik ini yang ada yang ini model kemasan begini semua atau ada yang model lain, Mbak? Modelnya kemasan seperti ini dan ada yang polosan juga untuk yang kilo-kiloan. Oh, sampai Iya, kilo-kiloan. Kilo-kiloan. Ini kan 100 gram. 100 gram. Yang paling besar 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Yang saja. 1 kilo nggak didesain kayak Iya, gini ya Mbak? polos. Biasa Ah, putih. putih. Anu, bening. Bening. Bukan Jenengan putih. jualnya online juga? Atau Online. dititipkan toko-toko enggak? Untuk toko-toko saya kayaknya belum, sementara belum. Jadi saya sistemnya Jangan dititipkan. reseller. Reseller. Iya, Jadi dan dititipkan anu banyak anak kecil yang jadi saya juga membantu reseller pada saat pandemi juga gini bermanfaat bagi Untuk mereka. karyawannya Iya, berapa orang? 4 orang. 4 orang. Biasanya satu hari memproduksi berapa? Satu hari 25 kilo. 25 kilo. 5 kilo Mas sehari Mas? Iya. bisa kayak ada sararing. 2 kilo kan sak bak kolam Nah, anu iya, ya. 25. Pasti habis itu Mbak Habis ya? karena Loh, luar biasa pasti habis. jadi ke saya tuh nggak ada 5 stok kilo tiap ya? hari. Jadi Oh, setiap hari produksi iya, produksi. habis ya? Habis langsung diambil reseller. Reseller yang jalankan ke toko-toko biasanya begitu. Keren ya. Iya. Kok nggak menambah karyawan biar produknya tambah banyak lagi Iya, Mbak? tadinya begitu. Tadinya begitu tapi karena sekarang? apa namanya, saya masih mau kembangkan Produk lain. tempatnya, Oh, aja tempatnya. dulu. Iya. Berarti gini ya. Kalau dibandingkan kan karena dulu memang pindah tempat jadi keluar pekerjaan kan ya. Kalau dibandingkan itu bagaimana? Waktu bekerja itu kan ikut orang lain, kita taunya kerja aja. Iya, benar. Kalau usaha sendiri itu kan Jadi juragan. beban Jadi dipikulnya juragan. kan banyak tapi jadi juragan. Benar. Apa yang membedakan? Biar tantangannya ini jelas untuk teman-teman yang lihat podcast ini,
dia akan memilih bahwa aku iki usaha dhewe apa aku kudu melu wong orang lain atau bagaimana dari pekerja di sebuah perusahaan lalu keluar lalu membuat usaha sendiri itu pengalamannya seperti apa? Mungkin pengalaman saya lebih enak punya usaha sendiri ya Mas. Dan kedua juga membantu karyawan-karyawan yang di bawah itu Pak, lingkungan sekitar. Kan mereka itu kadang-kadang nggak ada kerjaan, minta pekerjaan, hanya itu aja, menambah karyawan terus dan membantu mereka itu sendiri, itu aja. Cara nggak langsung kita ini ya, ketika ingin membantu orang kita bisa benar. Menolong masyarakat Menolong sekitar benar. gitu ya. Sabtu Minggu gitu masuk juga? Sabtu bikin Minggu yang minggunya saya off dulu. Terus gini Mbak ya, pada saat pameran-pameran gitu kan, jenengan sudah pernah ikut sekali pameran. Produknya lakunya banyak? Yang paling laku saya. Alhamdulillah. Wah. Produknya Mas. Ya kemarin di Dieng, Mall Dieng itu pamerannya diadakan instansi. Alhamdulillah saya dapat 3.500.000 penjualan dalam 3 hari. Gitu. Luar biasa. Berarti ini ya, apa ya? Produk ini termasuk apa? Snack, camilan. Camilan ya, camilan anak-anak muda, anak kecil kayak semua suka Mas. Iya, dari anak kecil sampai segmennya itu anak kecil, anak muda. Anak kecil sampai orang tua karena ini kan bahan-bahannya aman, nggak ada tanpa bahan pengawet, hanya menggunakan garam toh. Gitu. Garam sama bahan keju juga kan. Tak pikir dulu alumninya lulusan masak-masak, arsitek ya. Padahal arsitek juga arsitek kue jadinya Mas. Makanya arsitek nggak harusnya kan keluar kerja atau pekerjaan itu mungkin aku ngapain gitu kan larinya bangun-bangun masjid atau bangun musola ini larinya ke makanan tapi naluri seorang perempuan mungkin lebih dekat dengan ini ya apalagi di keluarga ada basic mungkin dari kecil turun-temurun ya memasak bikin ini Mbak ya dari kecil ya. Membantu orang tua. Sampai sekarang ibunya masih tetap ada. Enggak. Jadi saya yang ini. Yang di sana ya. Ini mulai tahun 2012. Di sekarang ini kan 2021 berarti sudah berapa tahun? 9 tahun. Artinya sudah mengalami pasang surut ini ya, usaha. Ini kan pandemi. Apa yang paling memberikan dampak pada Mamkis ini? Alhamdulillah ya, pandemi ini malah penjualan meningkat. Positif dampaknya? Meningkat. Luar biasa. Yang tadinya tiap hari 25 bisa jadi 40 gitu. Karena 40 kan kilo. 40 kilo karena kan via online. Orang-orang tuh kan malas biasanya keluar ya. Jadi via online ngemil benar. Tinggal WA, kirim pakai kurir. Udah. Jadi pandemi orang-orang susah sama bahagia. Memang pandemi ini yang banyak bertahan di kuliner Mas ya. Iya. Jadi di kuliner, apalagi kulinernya itu sudah masuk ke penjualan online. Iya benar. Akhirnya di situ justru memberikan peluang yang strategis ya. Orang tidak boleh banyak keluar, tapi orang juga tetap butuh makan. Betul. Mau nggak mau di luar di rumah terus juga bosan. Akhirnya banyak sekali yang keinginannya itu bertambah banyak. Wis sudah makan nasi, pengen aja nyemil. Pengen ngemil, benar. Akhirnya Mamkis inilah salah satunya yang sangat diuntungkan ya solusinya. Jos, oke. Berarti ini ya produk Mamkis itu satu ini aja. dan sangat dan saya sangat ya? kewalahan sebenarnya. Enggak ya? Kewalahan sebenarnya. Sudah, iki apa? Pengen ini apa yang dari pengembangan ini ya boleh misalnya produknya ini kan tadi sempat cerita apa Gerung? Ini kan original lah. Iya, original. Nah, dari pengembangannya cheese stick ini mau dikembangkan di rasa-rasa apa di rasa-rasa mungkin. Di rasa-rasa mungkin. Kalau produk
sampingannya misalnya ya nggak tahu. Cuma kan kita bahas caos. Nggak, maksudnya untuk pengembangan produk ini supaya lebih berkembang lagi secara apa harga, terus apa segmen dan sebagainya, mungkin akan ditambah apa dan sebagainya, ataukah dengan begini sudah sangat kuat dan tinggal pengembangannya ke depan, mungkin produksinya diperbanyak atau Mungkin saya produknya hanya ini aja. Hanya saya mengembangkan aja sistem penjualan dan produksinya aja. diperbesar gitu ya? Diperbesar aja. Sama nambahi tadi Nambahi. yang rasa. Iya, yang rasa-rasa itu. Tadi berapa ini sekarang Mbak yang bantu produksi ini? 4 orang? 4 orang itu produksinya ini ya, yang ini sudah ada sendiri ya paket ini dimasukkan packagingnya itu packagingnya sendiri ya? ini. Iya, sendiri. Ini di dalamnya Mbak, sudah dibungkusi sendiri atau Sudah. langsung? Langsung keripiknya. Wah, kesuwen dibuka aja lah. Susah ini Mas tak- Diki, Mas? Enggak. Oh, enggak. Nah, kayak gini. Oh, ini kok. Iya, Ini apa Mbak anunya? Sealer langsung. dibungkus. Langsung di sealer. Filler. Biar enggak Berarti Nggak ini ada sudah udara. Udara sudah masuk. mengurus merek Mbak ya? Ya sudah dalam proses. Masih dalam proses. Iya, dalam proses. Iya. Soalnya kalau nggak dipatenkan nanti eman. Iya. kalau Ya, coba semua sama produk orang ini lain. harus di ini ya, Iya. di hak patenkan apa minimal apa mereknya. mereknya. Oke, nanti Terus halal apa mana, juga. Pak? Halal, ya. Nutritionnya, Nutrition. kandungan nutrisinya. Ini tak lihat komposisinya sederhana Mas. Sederhana, Cuma tepung, benar. keju, telur, garam dan minyak goreng. Mbak, apa bedanya karo sing jajan nang Jawa sing podo kan tapi cuma sing pucuke Apa biduran apa? sing pucuke lincip gitu Mbak, koyo iki Ya persis. setik tapi kayak sing rasa bawang gitu Mas. Iya. Enggak, ya rasa keju ini yang apa biasanya. Oh iya iya, apa, lebaran Mbak? sering kita menemui. Apa Mbak? Iku apa ya? Podo Nggak Mbak. ngerti. Anu. Yo, Ya dari keju juga. tapi lebih terasa ini Mas. kayak Iya, Mas, kalau ngincipi. maksudnya secara bahan itu sama. Mungkin mbaknya ini yang namanya setik biasanya kan satu-satu Iya, gitu ya. stick itu kan panjang. Ah, Jadi saya Ini kayak kok membuat Mbak Desi ini Iya. bikin yang lain, Membuat yang modelnya, variannya ya. Unik. dan alatnya juga saya buat sendiri. Gitu. Oh, gitu? Iya. Nggak dijual di toko itu alatnya. Enggak. Ngono Jadi dijual saya tuku ono kancane kok Nah model iya, iki. makanya setik rata-rata kan. Jadi saya buat mesinnya dibantu kepala bengkel saya. Setelah itu buat mesin dikasih dinamo apa semua. Jadi karyawan saya tinggal masukin Pencet. adonan, tinggal dipotong, digoreng. Udah itu aja. Oh, gitu. Iya. Nggak ada lagi. Secara proses ininya mungkin nggak ribet juga ya. Nggak ribet. Pagi-pagi, subuh-subuh saya sudah Oh yang ada di Mbak Desi Sudah, sendiri. mulai nih. ngadon, iya. Subuh jam 4 saya ngadon, jadi karyawan datang jam 7, tinggal proses ininya aja. Pemotongan, penggorengan, sampai pengemasan. Ini digoreng ya, bukan di Iya, oven ya. digoreng. Tapi tadi hasilnya kok putih-putih ya Mas ya. Digoreng dadakan. Tahu bulat Mas. Secara produk itu kan memang ini ya sampai dengan sebagai produsennya, pembuatnya, berani nggak melepaskan anak ke anak buah gitu, sama biar jadi bos yang nggak pagi-pagi Iya, bangun. Nggak berani. bikin nggak berani, Nggak berani. nggak beraninya di mana? Ya itu kan resep. rasanya Nah. nanti Resep dan takutnya ya. Iya. Dan biasanya Mas, kalau misalnya saya pernah coba karyawan yang ngadon, rasanya beda. Oke. Rasanya beda dari yang saya sendiri buat. Oh, Makanya saya nggak pernah berani. ya? Pernah. Jadi satu kali. takutnya nanti konsumennya Iya. beralih karena Iya. rasanya beda. Beda. Karena itu resiko tinggi ya, resiko pertama lah, maksudnya kalau resiko bungkusnya mungkin bolong sedikit, agak melempem gitu, mungkin nggak ngaruh, begitu ya. Tapi mengurangi. lek rasa, Mas. Dulu kok ini rasanya. Rasanya. Nah, itu nggak berani, Mbak ya? Nggak berani. Oh, iya. Dan itu saya setuju, karena Ini sendiri. nggak bisa kita serta-merta melimpahkan apa kepercayaan brand ini menjadi utama sekali. Produknya yang dijual makanan, maka quality controlnya Iya, harus benar. terjaga. Om Bo mending membuka, kita coba daripada ngobrolnya mending nyobai. Rek, ojo pengen rek.
Loh, rasanya keras toh, Mas. Ini Mbak Desi. Ngomongnya Alek. Ya, ngomongnya sego. Ini juga bisa dimakan pakai nasi loh. Oh, gitu. Iya. Sego kan nasi ya? Customer saya biasanya nasi panas dipakai pengganti kerupuk yang putih tuh. Oh, Iya. pengganti kerupuk. Iya. Masalahnya gini, nggak tahu kalau di luar Jawa ya. Di Jawa kalau makan nggak ada kerupuknya kan Nggak stres. enak, iya. Saya terutama ya, mending nggak ada lauk, ada kerupuk. Daripada ada lauk, kerupuknya nggak ada. Apalagi anak-anak paling suka kalau misalnya kayak sereal. Dicampurin Kasih ini, susu, biar ada rasanya. campurin susu udah dimakan kayak sereal gitu. Oke, berarti produk ini Mamkis ini sudah banyak temukan di toko-toko online, Mbak ya? Ya, benar. Marketplace. Terus IG-nya apa, Mbak? Momkis. IG @mamkis. Terus sama ya, Twitter Facebook main apa? Facebook nama saya, baru nama saya. Oh gitu. Iya. Dan kalau mau pesen misalnya kalau nggak di Marketplace bisa di ini ya, media sosial di IG, DM gitu ya. Iya, benar. Oke. Pesan hari ini langsung diantar atau harus ini dulu? Kalau stoknya ada langsung diantar. Gitu. Iya. Karena kami buatnya secara fresh. Iya. Tiap hari bikin Tiap ya. hari bikin dan tiap hari juga habis. Setuju. Itu sih nggak enak mungkin ya. Iya, jadi nggak ngendor, nggak Iya. sampai tengik Mas ya. Dan mending begitu kayaknya, ya. Iya, benar. Kalau apalagi misalnya orang mau pesen untuk besok gitu. Kalau mendadak mungkin kita agak susah ya. Tapi pesennya untuk besok, tapi sekarang pesennya itu sangat Iya, siap banget untuk benar. fresh loh ya. Iya. Tuh. Oke itu, ini mau kurang piro Rek? Kok gini? Oke, masih banyak. Jadi sekarang di keluarga itu usahanya berarti suami ikut bantu ataukah jalan sendiri-sendiri? Suami Jalan berbeda? PNS, PNS Jalan- saya, iya benar. Oke. Jadi sudah ada yang di kantor, ada yang di rumah, Mas. di kantor. Iya, benar. enggak. Tapi Maksud saya hasilnya mungkin lebih banyak mbaknya ya. Sepertinya. enggak usah dibaca. Pak akeh kabeh lah. Berarti kan berdiri sendiri lah. Iya. Mandiri. Mandiri. Dan Modal sendiri juga. yang 4 tadi modal sendiri. Modalnya tanggane kok tanggane melu. 4 orang ini hanya bantu produksi kan? Iya, benar. Berarti untuk menjalankan bisnis ini marketing ini Mbak pemasaran dan sebagainya Mbak Desi sendiri. Iya, benar, tetap saya sendiri. Nggak butuh lagi karyawan. Iya, nanti Mas dia mau dilihat. daftar kan? Enggak, aku nanti takut jangan capek-capek, Pak. Iya, karena tapi nggak tahu ke depannya. Mungkin sudah ada bayangan nih, Mbak, maksudnya ya perkembangan ketika penjualan sudah semakin tinggi, semakin banyak, mungkin kan karyawan untuk produksi juga butuh, tapi Iya, benar. untuk mengelola pemasaran, pengiriman dan sebagainya kan apalagi konsentrasinya juga di produknya, quality controlnya di Mbak Desi. Barangkali mungkin ke depan sudah punya angan-angan yang harus tambah personil yang Iya, lebih benar. settle, mapan dan sebagainya itu. Iya, benar. Saya pemikirannya saya gitu juga, Mas. Apalagi Menambah karyawan aja. apalagi kalau untuk ini Mbak ya. Kalau mau lebaran, Lebaran Mau tuh Natal. benar-benar kewalahan. Iya. kewalahan Saya ya. lebaran dari 4 orang bisa 8 orang. Tapi bisa manage ya Mbak Desi ini. Iya, bisa. Kan di rumah terus, Mas. Iya, kalau di rumah terusnya saya ya percaya, tapi kalau konsentrasinya terpecah ini loh, maksudnya gini, konsentrasi di produk sudah oke, tapi ketika harus buat postingan promo misalnya, ngisi konten atau apa, ini kadang kalau benar. kita males gitu kan, efeknya nanti nggak posting terus orang, iki produknya apa ya dan Berarti Mbak sebagainya. Desi ini untuk mempromosikan sama Lek Pagi bikin adonan aja. Seterusnya benar. yang meneruskan Karyawannya sendiri. aja ya. Saya kan gini, Mas. Saya sistemnya kan reseller. Mm-mm. Jadi
kadang saya posting, kadang juga tidak, karena mereka yang menjalankan usaha saya gitu loh, yang di resellernya juga ya, benar. yang lebih pada bagaimana market penjualannya benar. di tangan reseller. Berarti yang dipegang sekarang hari ini lebih banyak reseller ya? Reseller. Berapa Pak? Banyak. Kira-kira? Kalau untuk Malang sekitar 10 orang. 10 orang. Banyak dong? Iya banyak, kan ada Panjen, ada Malang, ada daerah. Malang 10? Iya 10. Di luar itu ada lagi? Luar banyak. Kayak Jakarta, Nah, ini tapi Jawa saya Bali sekitar ya? Jawa Bali 4 orang, Yeah. Bandung, terus daerah-daerah Surabaya paling 5. 5. Mbak untungnya pakai reseller sama enggak Pak? Saya tinggal kalau reseller ya enak aja Mas. Bantu penjualan. Enak. Maksudnya saya nggak pusing-pusing gitu loh. Benar, Misalnya nggak pusing-pusing posting apa, mereka datang, Mbak pesan Ambil, ini. Konsentrasi kita lebih pada produksi kan ya? Benar. Jadi saya konsen ke produksi aja. Mereka yang jalankan gitu. Mungkin di sisi ya, tapi nggak juga sih. Misalnya kan gini, kalau ada reseller itu kan jadinya harga ini harusnya misalnya 15 akhirnya jadi 10 itu kan seolah-olah kan waduh regane malah berkurang. Tapi nggak juga kayaknya ya. Kadang-kadang gini Mas. Iya, Pak. Kalau saya pikir-pikir ya, untungku sedikit. Reseller yang banyak. Nah, Misalnya. itu loh. Aku tadi ngomongin aja. Soalnya ya apa ya? Kadang-kadang untungnya mereka itu lebih banyak dari saya. Ya ini Iya. bagaimana? Iya kayak misalnya ya Mas, ini misalnya ya saya jual ke reseller 10.000, mereka jual 15.000, untungnya mereka 5.000. Kadang saya yang capek, kadang saya yang capek bayar karyawan, mereka kan tinggal duduk-duduk gitu. Ya sudah. Pertanyaan saya tuh arahnya ke situ. Ya, Enak apa enggak? Pakai reseller dan tidak? Ya istilahnya enak dan enggak enak aja Mbak. Enaknya kebantu. Iya. Tapi mari kita bongkar itu. Gini, kalau aku nih tadi pengusaha atau jualan produk apa gitu, saya mending pakai reseller. Iya. Kalau Mbak Desi tadi di awal berangkat itu punya cita-cita yang mulia, bisa mempekerjakan orang, itu bagian dari mempekerjakan orang. Seolah-olah sih kayaknya mungkin lebih enak reseller, tapi urusan marketing penjualan itu juga urusan yang susah. Iya, yang kalau konsentrasinya itu di kita juga, kita belum tentu juga bisa selaku dia kan gitu. Betul. Kita kadang-kadang juga kaget, yang memprodusennya ini loh kaget. Iya, benar. Kok dia cepat banget bisa jualan bagus ya gini. Kayaknya saya nggak bisa. Nah, ini kan ya mau nggak mau tetap saling menguntungkan. Sebenarnya Iya, saling benar. menguntungkan. Iya. Nanti produknya Mbak Desi banyak yang laku dijual, mereka juga untung karena mereka punya skill Iya, untuk menjual. benar. Kita nggak tahu kan cara dia memasarkan itu, Pemasarannya, ya. jungkir baliknya seperti apa kan begitu. Jadi saya menyarankan pakailah reseller kalau mau meringankan beban bisnis yang dijalankan, karena bagi tugas itu justru lebih memperingan kerja kita. Aja membayangkan bahwa orang lain lebih untung dan akhirnya mempersempit ini ya ruang gerak kita untuk Malah tambah bisnis. pikiran nanti Mas. Kalau nggak pakai reseller ya Pak. Jual sendiri kalau nggak laku-laku kan tambah Benar. sumpek ya. Kalau minta tolong reseller kan enak. Sudah ada. Apa yang pengalaman yang paling paling rumit, paling ajur lah, paling susah ketika sudah masuk 2012 sampai hari ini, ada pengalaman yang tidak menyenangkan kalau kita berbisnis? Menemui hambatan apa Mbak Desi? Kayaknya hambatan nggak ada ya. Hanya hambatannya kalau misalnya alatnya rusak, Nggak produksi? itu aja. Jadi alatnya nggak dijual iya di pasaran. benar, nggak dijual pasaran. Jadi saya tuh alatnya saya terus kembangkan jadi 1, 2, 3 gitu. Jadi istilahnya memperbanyak. Kalau rusak Satu ada 2. awalnya gitu Mas, 1 pakai tenaga kita manual. Jadi skalanya penjualan tuh paling sekitar 5 kilo. Juga nggak bisa banyak. Nggak banyak.
Setelah itu saya kembangkan jadi ada dinamo apa semua didesain. Tapi nanti bisa juga dikembangkan di situ, Pak. Jual alat. Jual Nah, iya kan? Betul kan masih belum ada Mas, Alatnya kan alatnya. otentik, alatnya kan Mbak Desi yang punya. Iya, benar. Betul, Kalau betul, Mbak, banyak itu, Mbak. produk yang sudah keluar dan alat berangkatnya kan dari membuat stok ini ya untuk kebutuhan sendiri. Kebutuhan Ya. sendiri, Tapi benar. pada akhirnya ketika stok sudah banyak mungkin bisa dikembangkan dengan dasar atau dengan apa ini itikat bahwa ingin menumbuh kembangkan apa orang lain dengan produk turunannya dari Mamkis ini. Alatnya bisa beli di Mbak Desi. Sementara belum Alatnya teko kepikiran ya. aku, kan begitu. Alatnya dari Mbak Desi, produknya juga yang memberikan materi atau workshopnya Mbak Desi. Nah, silakan jualan. Jadi alatnya dari Mbak Desi itu alatnya beli di Mbak Desi. Bonusnya adalah Mbak Desi yang mengajarinya. Iya benar. Dari situ kan dia sukses kan karena Mbak Desi. Iya, enak. Ilmunya Tuh. banyak Mbak nanti Mbak. Kalau ini Mbak, kalau dari tahun 2012 sampai 2021, ada nggak produk yang sejenis? Yang merasa tersaingi, ya, oh Ya, ini kok, sama. kok produkku ini, ini mesti nyontoh punya. Ada? Enggak. Saya kan kalau reseller penjualannya sistemnya polosan. Kok polosan? Iya, polosan. Jadi Lah ini dijual di polosan. mana? Ini umum customer Yang kayak- ini ya, langsung pesan ke sini Iya, ya? kalau Oh, misalnya gitu. ke PLN, BI, Hah? ada tamu langsung pesan yang kemasan ini. Yang artinya tidak dijual lagi. Benar. Yang dijual lagi berarti dimereki sendiri? Iya, mereka merekin sendiri, makanya biasa kadang-kadang Oh, tanya, iya, Mbak Desi iya. ini mereknya ya, kok gini-gini nih? Iya, itu reseller saya, kayak gitu. Ya. Oh, gitu. Memang saya jujur aja, Iya, iya, ya, iya. iya memang itu buatan saya gitu. Berarti ya, Jadi ngambil produknya Iya, Mas, ngambil dikasih nama produknya. sendiri. Enggak. Nama Sama- iya. sendiri. Kenapa kok kok begitu maksudnya nggak langsung aja semua dimereki? Takut Mas, karena Kenapa? saya tuh pernah reseller saya tanya, Mbak ada nama ini enggak yang beli gitu? Ada. Lah itu reseller saya Mbak gitu. Karena kan mereka bisa melihat. Momkis itu kan bisa lihat di IG, Facebook. Iya. Jadi mereka customer mereka itu mengurangi gitu loh, mengurangi penjualan mereka. Jadi langsung ke via WhatsApp saya. Jadi gitu. tidak lewat reseller lagi. Enggak lewat reseller. Nggak ada reseller, Enggak. langsung Langsung lewat ke Mbak Desi. sampean, tapi Karena dengan yang harga punya. reseller. Enggak, Enggak, harga umum. umum. Tapi kan nggak masalah buat Mbak Desi. Iya, nggak masalah. Tapi nggak enak. masalah- Cuma Iya, barangnya. masalahnya Iya, kan iya. resellernya Ya, itu. oke, oke. Karena kan saya Iya, sistemnya reseller. iya, memang. siap, siap, siap. Berarti enak resellernya itu kan tinggal ganti nama Mas ya. Iya, dan Nanti saya juga ganti enak, ya. Mbak. Barangnya kan laku banyak juga Barang terus maksudnya. stiker apa? Iya, mengurangi. dari dia. Iya. Biaya produksi. Hmm. Oh iya iya iya. Iya, ya, di situ kan anu ya. Hirup pikuk lika-likunya mungkin di situ yang perlu kita ini ya antisipasi. Bagaimanapun juga, tapi ini Mbak ya, kalau berarti kemasan seperti ini kira-kira yang terjual berapa satu bulan misalnya rata-rata Satu bulan itu dengan yang tanpa kemasan nih kalau yang gini aja bisa 700 bungkus. bis ya apa ya Oh, oh. apa ya 700 bungkus bungkus satu bulan. Sebulan. yang itu Yang polos Yang polos. bisa yang polis itu berarti Lebih kiloan banyak. Pak ya atau Polos. langsung begini atau gimana ada Bikin juga yang, kemasan 250, ada kemasan 1 kilo, seperempat. Ada kemasan 1 kilo langsung. Yang kemasan 1 kilo mereka repack ulang Iya, dengan stiker mereka sendiri itu aja. iya kan maksudnya itu tadi kalau dijual lagi oleh reseller kan mungkin kemasan segini kan kalau dari sini dengan polosan kan tetap ya apa dia akan ganti kemasannya dia. Kemasan. Cuman akhirnya kan jatuhnya jadi nggak tahu biasanya kalau kemasan kecil dengan besar kan lebih murah yang besaran. Murah. Tapi yang Berarti- besar 1 kilonya 110 Iya ya. benar. Kalau 110. ini jadi 15. Kalau di ecer 15.000. berarti 150.000 Mas. Iya benar.
terpaut 45. Banyak, Loh, banyak sekali ya. Iya, iya. Oke, Belum oke, kalau oke. reseller kan ngambilnya harga lain. Harga Mbak lain, Desinya, gitu. Ini kalau orang pesan langsung di rumah gitu bisa juga. Bisa Diarahkan di IG atau di anu. langsung datang ke rumah aja. Iya. Nah, Berarti di mana? lewat Di WA. enggak kalau di apa ini? Di Parani, di Rumahnya Mbak Desi. Iya. Langsung ke rumahnya berarti mana alamatnya, Pak? Jalan Bunga Asparaga? Mana itu? Bunga-bungaan? Lowaru ya? Iya, Lokoaru. Mhm. Kalau orang mau beli sambil lihat prosesnya, Nggak boleh dong, Mas. nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Rahasia dong. Loh kalau ini wisata kulinernya ini wisata kreatif. Jadi gini, nggak tahu nanti inspirasi apa ya. Benar. Ini kan berapa? 15. Dijualnya 50 dengan menjual proses pembuatannya. Wisata kulinernya ini wisata kreatif. Orang tahu cara membuat kue, dia pulang bawa produknya. Tapi harganya, 50. misalnya begitu, nggak berani. Nggak berani, Mas. Kenapa begitu? Ya, rahasialah ya. Ini berarti hanya Mbak Desi sama Iya, karyawannya sama aja yang tahu karyawan ya? aja toh. Tapi nggak takut karyawannya kalau sudah bisa bikin sendiri gitu? Kan tergantung alatnya, Mbak. Oh iya, karena nggak punya alat itu alatnya yang tadi nggak Pinter Mas. ya, Ren? Iya, makanya nggak jual alat Kayak Mas. makanya nggak Iya, gini, soalnya. maksudnya, oke, dia itu kan sudah memastikan tidak jual alat, Ya. alatnya dia yang punya. Berarti kalau toh pun orang itu dibawa ke lab produksinya, kan ya tetap orang itu Nggak bisa. tahu, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Mikir karena kalau alatnya- nggak ke Mbak Nggak, Desinya, betul. Dia Mikir juga. Iya, iya, Pak. Inspiratif apa enggak? Karena itu tuh peluang bisnis juga maksudnya. Iya, Kayak ibu-ibu PKK begitu, Bu, kalau mau tahu cara pembuatannya begini bisa satu orang 50.000, nanti bak produknya 2 bungkus atau 1 bungkus gitu. Nanti saya kasih Bisa tahu. belajar loh sebenarnya, bisa jadi benar. guru ini Mbak Desi. Semua diajari, Hmm. per jamnya sekian. Hmm. Tapi alatnya tadi Mas, Loh, dah iya, dia dapat lagi. Loh, kalau kita membuat gimana? Ya alatnya silakan beli. nah, iya Mbak, ide bagus itu Mbak. Oke, ada lagi Mbak Sep? Kalau nggak ada, mungkin? Mungkin harapannya Mbak Desi ke depan dengan produknya ini, harapannya Mbak Desi apa? Ya, harapannya sih semoga Momkis ini menjadi ikon produk Kota Malang ya, unggulan. Salah satu ya? Salah satunya. Itu aja sih anunya, aja. ke depannya. Iya, harapannya itu Mbak. Karena di masa pandemi dia eksis. Soalnya nggak mengurangi nih Mas ya. Justru tambah Tambah meningkat karena Rada banyak gemes yang aku. di rumah, banyak Iya. orang ngemil, nggak usah jauh-jauh. Aku Iya, Mas, bener. kamar, meja makan, dan kamu cari cemilan. Bulat ya peta. Iya, muter di rumah. Ya, oke. Terima kasih Mbak Desi. Sukses selalu untuk Amin. Mamkisnya. Semoga bisa menjadi salah satu produk unggulan di Kota Malang dan bisa ditemukan di mana saja dan oleh siapapun bisa dinikmati, termasuk anak kecil sampai orang tua ya, dewasa tua seperti itu. Mak kecapi kira sok pati tegas aku nih ngomong. Cuma nih. Kayak kacang ya Mas, sepinya terus ya Mas. Ketagihan ya Mas, ketagihan ya. Ya, pengennya tak cekel, jadi otomatis ketagihan. Oke, terima kasih episode kali ini tentang terkait kuliner, produk stick, cheese stick, Momkis. Sudah banyak ngobrol dan banyak informasi yang kita dapatkan. Semoga menginspirasi kita semua, bisa menjadi salah satu inspirasi teman-teman untuk mengembangkan, punya ide, gagasan, menjadi pengusaha dan sebagainya. Itu Malang Good Work
podcastnya teman-teman industri kreatif. Kali ini kita akhiri. Terima kasih, sukses selalu untuk Mamkis dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.